Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zulkaidah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Kali ini kita akan belajar menganalisis kebahasaan karya ilmiah yang dibaca. Pada materi terdahulu telah disebutkan bahwa salah satu ciri karya ilmiah adalah bersifat objektif. Objektivitas suatu karya ilmiah antara lain ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal. Hal ini berbeda dengan teks lain yang bersifat non-ilmiah. Misalnya novel ataupun cerpen yang mana pengarangnya bisa beraku, kamu, dan dia. Kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum. Misalnya penulis atau peneliti. Dalam sebuah karya ilmiah, penulis tidak boleh menyatakan proses pengumpulan data dengan menggunakan kalimat seperti saya bermaksud mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner. Kalimat tersebut sebaiknya digunakan adalah di dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner. Dalam kalimat tersebut, kata ganti saya diganti dengan kata penulis atau bisa juga peneliti. Cara lain dengan menyatakan dalam kalimat pasif, misalnya di dalam penelitian ini diungkapkan atau digunakan kue. Dalam kalimat tadi, subjek penelitian dinyatakan secara tersurat. Dalam komunikasi ilmiah, memang penulis diharapkan sering menggunakan kalimat pasif seperti contoh yang telah disampaikan tadi. Sebuah karya ilmiah memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Karya ilmiah mensyaratkan ragam yang memberikan keajegan dan kepastian makna. Dengan kata lain, bahasa yang digunakannya itu harus reproduktif. Artinya, apabila penulis menyampaikan informasi, misalnya yang bermakna X, pembacanya pun harus memahami informasi tersebut dengan makna X pula. Informasi X yang dibaca harus merupakan reproduksi yang benar-benar sama dari informasi X yang ditulis. Ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas
dan bermakna denotatif atau makna yang sebenarnya. Makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Untuk itu, dalam karya ini kita sering mendapatkan definisi atau batasan dari istilah-istilah yang digunakan. Misalnya, jika dalam karya ilmiah itu digunakan kata seperti frase atau glosa, penulis itu harus terlebih dahulu menjelaskan arti kedua kata itu sebelum ia melakukan pembahasan yang lebih jauh. Hal tersebut penting dilakukan untuk menyamakan persepsi antara penulis dengan pembaca atau untuk menghindari timbulnya pemaknaan lain oleh pembaca terhadap maksud kedua kata tersebut. Makna denotasi adalah makna kata yang tidak mengalami perubahan sesuai dengan konsep asalnya. Artinya adalah makna yang sebenarnya. Makna denotasi tersebut juga disebut dengan makna lugas. Kata itu tidak mengalami penambahan makna. Sedangkan makna konotasi adalah makna yang telah mengalami penambahan. Kemudian tambahan-tambahan itu haruslah berdasarkan perasaan atau pikiran seseorang terhadap suatu hal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama, pada makna denotasi, contoh kalimat yang digunakan adalah tangan kiri Arman terkilir sewaktu bermain bola. Digarisbawahi kata kiri yang bermakna posisi lawan dari kanan. Sedangkan pada makna konotasi, contoh kalimatnya adalah partai politik yang beraliran kiri dilarang di Indonesia. Makna kiri pada makna konotasi adalah ideologi aliran politik. Begitu juga pada contoh yang kedua, malam ini udara terasa sangat panas. Digarisbawahi kata panas yang bermakna suhu. Sedangkan pada makna konotasi, hatiku panas begitu melihat Ahmad dimarahi Pak Lurah. Kata panas pada makna konotasi adalah emosi ataupun marah. Untuk contoh ketiga, yang digarisbawahi adalah kata hitam. Kita lihat artinya merupakan warna gelap untuk makna denotasi. Sedangkan untuk makna konotasi artinya kemaksiatan ataupun kehinaan. Sedangkan untuk contoh yang keempat, yang digarisbawahi adalah kata besi yang maknanya merupakan jenis logam. Sedangkan pada makna konotasi, besi berarti diktator. Kita perhatikan contoh yang kelima, yang digarisbawahi adalah kata manis
yang merupakan makna denotasinya adalah rasa. Sedangkan pada makna konotasi berarti cantik ataupun rupawan. Nah, sekarang saatnya mengerjakan tugas berikut. Buatlah kalimat yang masing-masing menggunakan makna denotasi dan makna konotasi dari kata-kata berikut ini. Yang pertama, jalan. Yang kedua, kendaraan. Yang ketiga, kuda. Yang keempat, lampu. Dan yang kelima, lari. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.